Tuh iye, surah barah antara kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal antara katang. Kita kedatangan narasumber terbaik dunia dan akhirat kali ini. Nah, ini Bang ya. Ini ada Bang Alfian, ada Bang Rusdi, Uncuy, nama panggilannya sedunianya ya kalau Uncuy itu lain Bang ini gitu ya. Uncuy. Kita hari ini membahas terkait Rapimnas ya Bang. Apa sih Bang Rapimnas? Tahu gimana? Monggo, dua-duanya. Jangan ditunjukkan. Saya ngomong dulu ya. Siapa sih ini? Rapimnas itu rapat pimpinan paripurna nasional. Artinya itu diselenggarakan untuk persiapan kongres pemilihan ketua umum DPP KNPI selanjutnya. Itu kegiatan itu bertujuan untuk mempersiapkan pemilihan, termasuk nanti di pembahasan tentang ADART saat kongres nanti. Nah itu sih, dan Rapimnas ini mempertemukan seluruh OKP nasional dan pengurus KNPI dan juga MPI, pengurus-pengurus dulu, mantum-mantum yang dulu menjadi ketua DPP KNPI. Oh, yang hadir siapa nih Bang? Presiden Kak? Presiden. Siapa tahu kan Rapimnas ya? Ya Bang ya? Kalau update terakhir yang membuka itu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani. Lalu yang kita dengar juga katanya beberapa Menko berhadir seperti Menko AHY, lalu juga Yusril Iza Mahendra dan beberapa tokoh nasional, dan ketua penyelenggara nasionalnya kan Wakil Menteri BP2MI. Ban Zulfikar, ketua BKO negaranya, ketua pemuda Muhammadiyah juga dia. Jadi event ini sangat luar biasa dan beruntung Kalimantan Tengah menjadi tuan rumahnya. Nah, saya potong. Kenapa mereka memilih Kalteng? Ada apa dengan Kalteng? Karena gubernurnya kah atau apanya seperti itu Bang ya? Nah, ini menarik nih. Pertama karena kita sebelum acara menyelenggarakan Rapimnas ini, kita sudah menyelenggarakan 2 event nasional untuk talkshow pemuda. Waktu itu di tahun 2022 diadakan di AJD juga ya, di Palangkaraya. Itu menghadirkan ketua umum kita Bung Riano Panjaitan. Lalu yang kedua di tahun 2023 akhir itu kita adakan di Kabupaten Kapuas. Nah itu juga yang hadir juga ketua umum juga Riano Panjaitan. Pertama itu. Yang kedua karena ketua umum ini kenal dengan Pak Haji Agustin Sabgan, Gubernur Kalteng kita. Beliau ketum ini melihat memang Pak Gubernur kita ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan tentang kepemudaan. Nah kita nggak pernah bermohon untuk menjadi tuan rumah, tiba-tiba ditunjuk. Tidak bermohon Bang, tapi ditunjuk. Berarti karena power dari seorang gubernur nih atau seperti apa? Ya kalau saya sih melihat itu bahwa ketua umum itu melihat karena kedekatan kita KNPI dengan Pak Gubernur. Lalu waktu saya dipanggil untuk ditunjuk itu saya iyakan karena waktu itu setelah sidang MK bahwa waktu itu kan Pak Willy menggugat Pak Gubernur. Nah, tapi kan dicabut beliau. Nah, oleh karena itu waktu saya ditunjuk saya iyakan karena saya yakin Pak Gubernur pasti merestui kegiatan nasional ini. Bang, strategis apa? Nanti Bang Unci boleh ditambahkan strategis apa dan apa keuntungannya bagi Kalteng dengan adanya Rapimnas ini? Sangat strategis ya, karena Rapimnas ini ya seperti saya bilang tadi adalah kegiatan awal, kegiatan kepemudaan untuk menuju kongres. 191 OKP nasional yang akan hadir di sini, ketua-ketua umumnya. Nah terus pengurus pusat, lalu juga pejabat-pejabat nasional pada datang ke sini. Sangat strategis karena kita akan mengenalkan Kalimantan Tengah kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Lalu kita juga bisa menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah yang
kalau dipikir oleh para pemuda-pemuda, apalagi waktu saya di Jakarta itu berpikir di sini hutan semua. Wah. Nah makanya Harus update nih Bang. iya, Apa muda-muda kita biar melalui influencer dan sebagainya media kan, oh Kalteng ini luar biasa Bang, walaupun sumber daya alamnya kan gitu. Tapi itu berbentuk kota sudah, bukan seperti mana nih kayak di daerah Saranjana makanya. makanya jadi maksud kita kan kita bisa menentukan kepada para pemuda yang ada se-Indonesia yang hadir 38 DPD KNPI provinsi yang akan hadir di sini, kita akan tunjukkan bahwa Kalimantan Tengah bukan hutan ya, dan pemudanya dapat berperan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hitungannya sendiri gimana nih kalau Sekjen? Kalau yang pertama yang tadi menambahkan dari ketua kita bahwa nanti kita juga membahas isu-isu nasional dan isu provinsi Kalimantan Tengah yang hari ini kan yang disampaikan ketua tadi bahwa memang hari ini Kalimantan Tengah kan dianggap bahwa kita itu hutan itu hanya desa atau provinsi kecil yang hari ini. Jadi makanya kita perkenalkan bahwa Kalimantan Tengah ya ada potensi budaya, ada potensi yang lainnya. Dan nanti di dalam itu juga kita akan ada sidang-sidang program kerja. Jadi program kerja itu nanti akan kita titipkan program kerja mau kawan-kawan pemuda Kalimantan Tengah untuk di nasional ini seperti apa. Itu yang paling penting gitu. Bahwa kedepannya kita juga harus berkontribusi di khususnya Kalimantan Tengah dan nasional. Itu pas jadi bakal calon Calon apa dulu? KNPI. Ya itu aja itu. Oh iya bagus juga, mungkin feedbacknya Kalteng tidak dipandang sebelah mata lagi untuk di nasional, kancah nasional ya. Siapa tahu mudah-mudahan dari teman-teman di KNPI Kalteng khususnya bisa ada di kabinet apa kan, itu kan hal-hal seperti itu kan bagus juga kan. Betul. Tahu Bang, saya Tidak. saya di komisaris. Kok tujuh kan dua emang mau jadi kan baru rencana Bang. Siapa tahu dilirik juga. Bang, ini ada pertanyaan lagi Bang. Ini pertanyaan titipan dari teman saya juga nih. Apa saja fokus utama yang akan jadi pembahasan Rapimnas? Sudah tadi ya? Sudah ya? Oh berarti wah kita skip dulu lah. Ntar saya cari nih apa saja yang Tujuan beliau maju. jangan juga lah. Lagi rame ini kan. Jadi kita nih sebenarnya itu kan isu-isu kawan-kawan saja saya mau maju sebenarnya. Itu sebenarnya tidak ada keinginan gitu. Tapi Ya itu sekali pemilihan KNPI Kalteng dia. Nah, kita mudahnya Agustus. Agustus. ya di Kalau acara rapimnya tanggal berapa dan kapan itu? 3 sampai 6 Juli di Aula Jatinga. Jadi 1 bulan kan. Jadi rame aja orang. 1 bulan kan pas lah buat kita. Kalau partisipasi anak muda di Kalimantan Tengah gimana Bang terkait di KNPI ini sendiri ya? Memimpin gimana ya? Memimpin organisasi ini nggak semudah kayak kita memimpin perusahaan. Jadi kalau saya udah 3 tahun hampir 4 tahun ya jadinya memimpin KNPI ini yang dulunya tidak pernah memimpin organisasi aja. Jadi anggota aja pimpin organisasi, lalu basicnya memimpin anak buah di perusahaan beda jauh. Lalu di perusahaan kita bisa tegas ya. Sama sedikit bisa dipecat lah, SP2, SP3. Bisa baca. Nah ini nggak bisa dipecat. Ini bukan bisa dipecat. Tapi dikritik lah. aja kita ganti bisa sebenarnya. Tapi Dikritisi satu, kedua ganti orang lain juga hampir sama. Jadi maksud saya kita memimpin di KNPI ini, memimpin anak muda ini memang perlu kesabaran. Lalu yang paling penting itu dari kepengurusan ini hampir sebagian nggak pernah datang. Cuma datang saat pelantikan. Nah, ambil baju. urus ya. Jadi kami kan ke Musda Sedih curhat. Jangan curhat di sini rumah curhat. Tadi ini menyampaikan kata. Oh supaya apa nih supaya Kegerak saja kawan-kawan ke depan nih. Katakan Musda seluruh Kalimantan. Kita selalu tawarin siapa yang mau ikut. Nah,
ya ada yang jawab atau ada yang ngasih list habis itu gak datang. Sebenarnya gini, memang di organisasi kita nggak bakal dapat untung ya, tapi maksud saya itu dari organisasi ini kita dapat manfaat-manfaat apalagi dari program-program Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ke depan siapapun jadi ketua, harapan saya nanti para pengurus termasuk AKP yang bernaung bisa bersama-sama lah keliling Kalteng memperkenalkan dan mengedukasi tentang program Pak Gubernur tentang Katuma Betang. Itu bentuk terima kasih kita pada Provinsi Kalimantan Tengah karena kita dikasih dana hibah tiap tahun. Terus kita KNP itu sampai ke kecamatan loh pengurusnya, pengurus kecamatannya ada. Ini maksud saya ketua-ketua selanjutnya itu tolong sampaikan program-program Rumah Betang itu seperti apa biar nggak salah kaprah lagi kan program Katuma Betang gitu. Nah, seperti itulah pengennya pemuda tuh aktif. Seperti misalnya ada program Pak Gubernur tentang beasiswa dan sebagainya. Satu rumah, satu kantor, satu sarjana. Visualisasinya sampai ke sana ya. Iya, Harus sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Karena kita punya ketua-ketua di kabupaten itu semua yang sinergi dengan kepala daerah kita pilih. Dan kebanyakan aklamasi ya jadi. Aklamasi kan. Yang di kabupaten kota. Karena saya pengen ke KNPI ini, kalau ada beberapa tahun saya tanya dulu, kamu didukung Pak Bupati nggak? Kalau nggak didukung Pak Bupati nggak usah aja saya bilang. Oh harus jalan bang? Harus jalan. Kenapa nggak sejalan? Duit dari mana mereka ngerjain? Oh bukan banget. Oh memang seperti itu ya. Iya. Rugi organisasinya kasihan ya. Saya bilang idealisme setinggi apapun kalau nggak ada duit ya bisa jalan. Kecuali kamu Sandiaga Uno. Nah, atau anaknya Haji itulah. Haji 9. Ya. 9 apalagi sih 10. Saya ngurus di Bang, kita kembali ke Rapimpurnas ini persiapannya seperti apa sih gitu? Boleh? Persiapannya ya yang pertama memang tadi apa yang sudah disampaikan ketua, kita setelah ditunjuk kita adakan rapat. Memang tadi di dalam grup itu sudah kita akhirnya beberapa memang harus ditegaskan oleh ketua dan akhirnya mau kumpul. Dan kemarin sekitar 1 minggu yang lalu dari DPP sudah hadir sekitar 7 orang untuk asistensi bagaimana kita persiapan. Memang isu di luaran katanya tadi ngobrol-ngobrol dengan Bang Adi ini bahwa Adi bilang kita belum siap. Apanya belum siap? Sudah siap semua. Wah, kita sudah isu bang, isu kan. Biar antara memberitahu bahwa kita sudah siap sekali gitu kan. Kalaupun memang mau kongres atau munas lagi apapun ansor tentunya kita juga siap. Kasih bawa ansor. Jadi bahasanya jangan melihat dari atasnya saja, misalnya melihat dari luarnya saja. Ya kita sudah siap. Jadi semua kawan-kawan, semua pemuda Kalimantan Tengah di Palangkaraya kita libatkan semua. Jadi kalau persiapan alhamdulillah 70%, 30%-nya tinggal bagaimana kawan-kawan mengakomodir para tamu-tamu undangan yang VIP tadi itu sih. Dan sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi kemarin. Oke. Ini menarik juga bang. Kalau banyak yang teman-teman nasional ini datang ke Kalteng, sudah lihat juga nggak nih penerbangannya, kemudian hotelnya? Takutnya tidurnya bertumpuk misalnya seperti tadi, seperti apa? Ini sudah teman-teman KNPI. Hotel sudah kita bayar semua. Wah, di negara nih. Bayar. Ya, sebenarnya tentang dana hibah itu kan baru keluar besok apa lusa. Jadi kita talangi dulu ya. Betul hotel. Yang berarti penginapan, penerbangan untuk sini kan? Penerbangan tanggung jawabnya DPP. Enggak maksudnya jadwal penerbangannya dijadwalkan sudah aman ya? Aman semua. Nanti ada ketinggalan pesawat nggak ada penerbangan sini kan biasanya gitu ya lah. Harapan saya sih Pak Adi, yang bakal calon tuh numbang loh. Calon ketua KNP ke atas tuh loh. Ya cuma kasih flyer ya di media gitu kan. Hadir saja di sekretariat kita ya, duduk ngobrol. Karena apa? Ini sejarah ya. Iya. Dan kenapa saya semangat banget Bang Rusdi ini tahu. Sebenarnya saya bukan ketua panitia loh. Tapi saya nelponin mereka itu hampir sejam sekali.
memastikan bahwa kegiatan ini berjalan sempurna dan sesuai permintaan Pak Gubernur, jangan malu-maluin. Dan ini jadi bukan barometer, peninggalan dari kepengurusan kami yang mau purna di Agustus 2025. Daerah. Dan dicatat bahwa Kalimantan Tengah adalah Kalimantan pertama yang mengadakan rapim Purnas di Pulau Kalimantan. Sekalimantan ya. Bang, itu keamanannya gimana? Ini kan pemuda nih kalau beracara kan ngeri nih pemuda nih kan ya. Demo aja ya rata-rata pemuda ambasnya gitu. Jangan terulang yang seperti dulu lah. Kita sih aman karena ada banser. Itu banser juga. Otak. Banser, pokoknya banser ada, kita libatkan Kokam, kita libatkan, dan lalu juga kepolisian, Menwa juga. Dan kita udah kumpul sama OKP ya yang berhimpun di KNKI. Artinya kita yang paling penting itu kan dari OKP yang datang dari bandara menuju hotel. Nah mereka ini kan ketua-ketua OKP masing-masing kan, hanya itu udah minta dampingi mereka udah setuju untuk berpartisipasi dalam menyukseskan acara Purnas. Gitu ya. Wow, menyiapkan tenaga dan energi aja begitu. Ya. Bang, feedbacknya juga UMKM ada nggak dilibatkan? Ada. Kita. Jadi gini, Pak Pusdi Uncuy sudah koordinasi kepada Biro Umum. Jadi UMKM pemuda yang ada di OKP kita akan libatkan di stand di AJT nanti lantai 1 untuk memperkenalkan usaha-usaha mereka ya. Nah itu satu. Yang kedua kalau nanya UMKM kita harus lebih harus nanyanya saat kami di HIPMI. Ya. Seperti itu. Jangan terus IPI juga ya. Kita mau sudah loh. Ya, bulan ini Juli di provinsi. Sekali abang kami jabatannya. Dia hidup di organisasi. Hidupkan makanya organisasi enggak ya? Enggak ada orang malahan kata ketua tadi kan. Iya. Bisa juga. Aduh, Bang, mungkin sedikit kita berikan masyarakat kita agar apa sih biasanya ada memberikan penampilan ya atau tarian daerah atau apa yang disuguhkan untuk teman-teman nasional yang akan melakukan rapim Purnas di Kalteng. Saya nanya Iya. Ya, bisa clue-nya kayak apa. Jadi kan biar orang penasaran juga ya gitu. Pokoknya yang pertama tadi Sekjen akan menari. menari apa? Jadi intinya kalau penari alhamdulillah kita sudah ya tadi dengan dinas pariwisata terus para dinas-dinas lain juga sudah banyak intinya membantu kita untuk bagaimana kelancaran ini karena ya ini adalah gambaran Kalimantan Tengah. Kalau memang tarian juga sudah ada dan tadi yang penting adalah UMKM tadi adalah juga khas-khasnya Kalimantan Tengah yang semuanya yang nanti kita perkenalkan bahwa para tamu undang PPIP juga izin nanti akan kita bawa keliling untuk melihat stand-stand itu. Jadi kemarin sih sudah dari Biro Umum sudah memfasilitasi kita. Sekalian beliau melobi lah jadi komisaris di Alta. Belum buka bang, belum buka. Kalau untuk masuknya ini lawan. Masa minta melatih gitu? Oh enggak di sini aja bang. Kalau berani ke nasional sih, kalau dia berani ke nasional. Jangan gitu ya. Lihat kita sayang Pak Gubernur masih 5 tahun. Durasi masih jalan kawan-kawan? Masih? Baru 20 menit ya? Atau lebih? Masih 30 menit. Ya terserah aja. Ini lebih banyak. Sama ada Bang Arjoni aman. Iya. Ketua saya itu. Oke bang. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Antara Kalteng. Ini kita di sini mengedukasi aja bang. Sebenarnya mengedukasi, berikan informasi ke bagus nih untuk pemuda-pemuda kita bang. Ya organisasi untuk menambah pengalaman apa segera ya. Karena anak muda kita harus kita bawalah ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu dalam artian hal yang positif, bukan ke
ranah-ranah yang narkoba dan lain. Kan baru-baru ini kan ada balapan liar tuh bang, aduh bang, kalau bisa KNPI mengedukasi anak-anak itu deh bang, tim-tim yang ini nih bang, nih ini bahaya kan, Nanti kita salurkan aja terus pemuda lah. Soalnya kan kita gitu. Memang sih sebenarnya ke KNPI itu kan organik terbesar kepemudaan yang ada di Kalimantan Tengah. Cuma apa namanya, sebenarnya anak-anak muda itu kalau ada jalurnya aja sebenarnya nggak disalurkan gitu, nggak bakal seperti itu ya Banya. Misalnya balapan liar kita apa sebenarnya? Sebenarnya kan kalau misalnya ada pengurus apa namanya IMI apa yang anak muda datang aja ke situ, kalian mau nggak apa namanya yang balapan, nanti kita fasilitasi. Seperti dulu tuh kan ada yang lomba lari di aspal tuh. iya Itu kan akhirnya jadi event kan. Sebenarnya gampang seperti itu, asal mau nggak, tanggung jawabnya mau nggak. Saya kayak kita nih, misalnya ujuk-ujuk KNPI ke situ, bingung mereka kan. Kalian nih misalnya ngurusin apaan? Seharusnya kalau menurut saya ya, seperti misalnya balapan, ada ini, yang anak-anak muda ya datang ke mereka, pasti ada yang kenal kan. Kalau mau balapan di sini aja. Nah seperti itu. Dan sebenarnya mereka itu bisa komunikasi dengan Pemprov, Pak Gubernur. Pak Gubernur kan seneng. Pokoknya Pak Gubernur itu seneng dengan anak muda. Ya. Dengan Pak Sekjen dia seneng ya. saya kira tadi IMI bang, tetangga saya ketua RT juga IMI kan, ya Haji nomor Haji ini Ikatan Motor Indonesia. siap. Bukan ini sih maksudnya, kita menyarankan aja sih, karena kalau sebenarnya kita mau aja ya Jen, mau edukasi mereka, tapi kita sih lebih kepada program-program yang ada di KNPI yang kita jalankan. Misalnya seperti misalnya kita seperti dulu kita roadshow SMA. Memang dulu terbatas Palangkaraya, paling daerah tengah ya, yang kita ini. Nah kita pengen berarti roadshow itu ke kampus, ke sekolah, karena kita mau mengenalkan tentang KNPI, kita mau kasih tahu tentang berorganisasi seperti apa. Berarti mau calon lagi nih. Bisa sih. Kan mau mensosialisasikan katanya kan gitu kan. Nah berarti calon lagi kan ke depan. Trauma sudah. Oke, Bang Albian, terima kasih banyak intermezzonya buat anak muda dan informasi terkait Rapimnas. Ya mudah-mudahan lancar kegiatannya, nggak ada yang lempar-lemparan kursi dan sebagainya. Ya pencak silat juga nggak ada. Yang ada pencak silatnya nanti itu pertunjukan menampilkan di depan teman-teman nasional nanti ya. Oke, kalau Tara Kateng penutup pesan. Oh Bang, diminta audien di belakang layar ini Bang, penutup jarnya. Oh, ini memang terbaik dunia akhirat kan tadi tuh. Bang, silakan ketua untuk ditutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai apa namanya pengurus KNPI, saya ketua DPD KNPI Kalteng Muhammad Alfian Mawardi, sekretaris saya Bung Rusdi, sekretaris DPD KNPI Kalteng. Kita cuma berpesan kepada anak muda, satu, dukung untuk kesuksesan acara Rapimnas ini, karena ini tonggak sejarah kita, bukan jadi penonton lagi tapi jadi pelaku dari kepemudaan yang ada di Kalimantan Tengah dan Indonesia. Kita akan dilihat di sini. Yang kedua, mari para anak muda kita dalam menjalankan kehidupan kita dan sekarang sampai masa depan, terus diingat kalau kita mau lihat keindahan dari titik tertinggi gunung, melihat keindahannya, kita harus capek. Mendaki gunung itu capek, dan begitu juga dengan kehidupan, kita harus capek, kita harus kerja keras, kecuali kamu mempunyai bapak sultan. Nah itu cukup naik helikopter bisa masuk di titik atas. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak muda yang ada di Kalimantan Tengah, ayo kita sama-sama menatap masa depan, kerja keras, belajar yang rajin bagi anak-anak SMA, dan percaya mimpi itu bisa diwujudkan kalau kita yakin dan percaya bahwa mimpi itu akan berhasil. Terima kasih. Sejan Sama saja. Jangan waton dong.
Kita charlatannya. Apakah semua bisa aja. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak. Kita akan jumpa di sesi berikutnya ya Bang. Kalau ikut apa? Pemilihan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.